Halo, perkenalkan nama saya Fernando Senturi, saya dari Prodi Teknik Perkapalan Angkatan 22 dengan NIM 22010300334. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu topik yang berjudul jenis iron, di mana dalam topik sederhananya yaitu pengenalan dan pembuatannya. Di sini dosen pengampunya Pak Denny Nusirwan. Oke, nah di topik jenisnya ini ada tiga uh, topik ataupun tiga spesifikasi. Sebenarnya ada empat. Itu yang pertama itu ada pig iron, yang mana kita tahu pig iron adalah jenis biji baja kasar, yaitu merupakan produk awal dari peleburan biji besi dalam blast furnace ataupun tanur tinggi, yang mana kita tahu pada materi sebelumnya tentang pig iron, yang mana pig iron itu ialah didapat dari batu tambang langsung dari biji bajanya. Terus material ini dicampur dengan limestone ataupun yang kita kenal itu seperti batu kapur, banyak didapatkan di daerah Jawa sana. Terus dicampur dengan coke ataupun yang kita tahu kokas. Nah, ketiga material ini dicampur di dalam blast furnace, tanah tinggi tadi dipanaskan dan dileburkan. Nah, ketika sudah uh, mencapai suatu yang uh, tingkat baja yang diinginkan ataupun pikayan ini, dia dituangkan dalam suatu wadah terus didinginkan. Nah, akan jadi pikayan. Itulah yang pertama tentang pikayan. Tapi kita tidak membahas lagi tentang pikayan. Selanjutnya kita akan membahas rock iron, cast iron, dan steel. Nah, yang pertama kita langsung ke rock iron. Nah, di sini ada pembuatan rock iron. Yang kita tahu rock iron ini biasa kita sebut juga besi tempa atau besi yang ditempa. Nah, beberapa tahapan utamanya itu dilakukan secara modern nih. Yang pertamanya itu dilakukan peleburan biji besi tadi. Nah, yang pertama di gambar ini kita lihat itu ada pig iron. Nah, inilah gambar pig iron yang sudah saya jelaskan tadi. Biji baja besar apa kasar. Nah, pig iron ini kemudian diolah lagi dan dileburkan kembali ke dalam perapian nanti yang akan kita tahu di sini puddling furnace nih. Nah, tapi kita belum masuk sampai puddling furnace-nya di sini. Nah, biji yang dipanaskan tadi, biji baja tadi yang dipanaskan dalam tanur tiup, dicampur dengan limestone kembali, batu kapur. Nah, setelah itu, setelah dileburkan kembali pig airnya tadi ke dalam puddling furnace, di mana pemanasannya itu dilakukan dengan udara panas tanpa kontak langsung dengan bahan bakar. Nah, jadi ini seorang paddler ataupun seorang operator mengadukkan besi cair menggunakan batang besi. Ini gambar ketiga, uh, untuk mengoksidasi dan mengurangi kandungan karbon serta kotoran lainnya ataupun nanti bisa disebut slag gitu. Oke, terus adapun pembentukan gumpalan besi. Nah, setelah tadi dileburkan terus dijadikan besi, eh, seperti batang besi. Terus jadi di sini ada proses di penempaan ataupun penghilangan serak gitu. Jadi besi yang masih panas dikeluarkan dari tempat dengan terus ditempa dengan hammering atau palu, palu besar atau rolling atau roll ditekan. Jadi dia adanya suatu daya tekanan seperti gitu. Nah, jadi fungsinya itu untuk menghilangkan retakan serta dan untuk membuat bentuknya. Nah, setelah terjadi apa langkah-langkah tadi terus dilakukan pendinginan dan penyimpanan. Nah, seperti itu. Uh, Oke, selanjutnya kita masuk ke puddling furnace yang kita sebutkan tadi. Ini adalah suatu proses untuk menciptakannya tadi rock iron tadi. Nah, jadi dia masuk dari puddler door sini. Nah, door sini, pintunya di sini, terus dia dikasihkan heat and gas, di mana dia dipanaskan di perapian fireplace. Jadi dia dicampur dengan coke or bahan-bahan baku lainnya. Setelah itu dia panas dan dia akan mengeluarkan full ataupun di sini asap. Nah, asapnya ini yang akan mengeluarkan karbonnya tadi. Setelah itu, nah seperti ini gambarnya nih. Seorang bapak-bapak yang melakukan pekerjaan di puddling furnace tersebut.
Oke, next kita masuk ke topik kedua itu masih ke rok iron. Sorry, sorry. Tadi kita masuk ke produk hasilnya. Nah, sesuai namanya yaitu besi tempa, maka nggak jarang kita menemukan hasil-hasil dari rock iron ini di lingkungan sekitar kita. Pada umumnya kita bisa lihat di pagar-pagar itu semua itu rock iron, yaitu besi baja yang ditempa, besi besi yang ditempa. Nah, seperti ini contohnya, mungkin kita tidak asing melihat pagar-pagar seperti ini. Itu semua adalah termasuk dalam hasil rock iron tersebut. Oke. Ya, kita masuk ke dua, cast iron, casting iron. Nah, kita masuk ke pembuatannya masih sama seperti tadi, yang mana pertamanya itu nah, cast iron. Cast iron. Sesuai dengan namanya yaitu besi cor. Berarti dibutuhkannya suatu uh, peleburan besi tersebut. Nah, dimulai dari pig iron tadi. Nah, di sini ada gambar kedua ini adalah silikon. Nah, ada juga bisa ditambahkan mangan dan bahan-bahan yang lain. Itu tergantung kepada cast iron atau jenis cast iron yang ingin dibentuk gitu. Nah, di mana pertama-tama kita topik iron yang dari blast furnace tadi dibuat, terus kemudian dimurnikan lagi ke dalam nanti namanya cupola furnace. Nah, seperti ini contoh cupola furnace-nya. Tapi kita belum sampai situ. Kita lanjut dari cupola furnace tadi. Jadi dia ditambahkan dengan elemen paduan lainnya untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Nah, selama peleburan ini karbon tetap tinggi, sekitar 2 sampai 4% gitu. Jadi membuat besi ini menjadi rapuh, tetap mudah dicetak gitu. Terus, nah kandungan silikon, mangan atau unsur lainnya disesuaikan untuk menghasilkan jenis gas iron tersebut. Nah, di sini saya cantumkan unsur silikon di sini. Nah, terus gambar ketiga ini dilakukannya uh, pengecoran. Nah, prosesnya. Jadi dimasukkan tadi dileburkan. Nah, ketika sudah dikeluarkan seperti ini, dia akan jadi kayak gini nih. Nah, dituangkan ke dalam suatu wadah gini. Nah, di sini ada wadahnya namanya sand casting, yaitu wadah dari tanah gitu untuk sebagai wadah cetakan gitu, sesuai namanya kan cast iron ini yaitu besi apa? Besi cor, jadi pastinya dia dicetak gitu. Setelah dilakukannya casting ataupun pengecoran yang tadi dan dilakukannya pendinginan perawatan pemanasan atau bisa nanti disebut heat treatment lah atau apa-apa gitu. Nah, seperti ini gambarnya, blasting atau wadah dari tanah gitu. Oke, next. Itu cupola furnace. Nah, inilah suatu tempat untuk mengelola cast iron tersebut tadi. Yang dimana dari pig iron diubah menjadi cast iron seperti itu. Jadi dimasukkan, jadi masukkan ada flux, sini coke, metal, dan ada coke lagi. Jadi dia dimasukkannya dari sini cergingsurnya. Dari atas dia dimasukkan, prosesnya ke bawah melewati beberapa proses. Jadi sini ada juga pintu slag spotnya. Slag itu seperti kotorannya lah ataupun ampas-ampasnya gitu. Jadi yang ampas-ampasnya tidak diperlukan dikeluarkan melalui slag spot ini. Jadi dia keluar lagi di wadah ini. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi dia cast iron atau besi cor itu dikeluarkan dari ininya, dia masih dalam bentuk cair, terus dia akan dicor nanti ke dalam wadahnya. Oke. Nah, ini produk hasil dari cast iron itu sendiri. Seperti kita lihat di kehidupan kita sehari-hari ada wajah, ada tempat penggorengan ataupun lain-lain itu semua adalah hasil dari cast iron tersebut. Nah, oke, kita masuk ke topik yang ketiga atau jenis ketiga itu pembuatan steel. Steel ini adalah baja besi terakhir, yang terakhir. Nah, terus steel baja ini sendiri yaitu panduan utamanya besi Fe dengan karbon dalam kadarnya itu 0,02% sampai 2%.
Nah, baja ini lebih kuat dan ulet dibandingkan cast iron ataupun rock iron, sehingga banyak digunakan dalam industri konstruksi nih, eee, baik dalam otomotif ataupun manufaktur gitu. Nah, berikut adalah tahapan utama dalam pembuatan baja. Yang pertama, masih sama, yaitu peluburan biji besi pig iron itu sendiri, dicampur dengan limestone ataupun koka, seperti itu. Oke, kedua itu, dilakukan pemurnian pig iron itu sendiri menjadi steel. Nah, dia dileburkan lagi, pig iron tadi dileburkan, terus, eee, diolah dalam proses basic oxygen furnace atau BOF. Ya, ini adalah proses modern yang tidak memakan banyak waktu, yang mana prosesnya cepat, sekitar 40 menit per batch-nya atau per tempatnya, itu hemat energi dan menghasilkan baja berkualitas tinggi. Nah, seperti itu. Oke, kita masih sambung sini setelah dilakukannya tadi proses BOP. Ini adalah dibuat cetakannya. Mau dia dibuat baja baja panjang gitu, maka cetakannya panjang seperti ini nih. Nah, ini adalah proses dia dibuatnya steel uh, yang berukuran panjang. Nah, yang kemudian setelah dilakukannya pembuatan steel itu ataupun pencetakan pembentukannya, oke, setelah itu dilakukannya heat treatment nih, dilakukan perlakuan panas. Apa sih gunanya itu? Jadi gunanya itu untuk mengubah sifat mekanis baja itu sendiri. Jadi seperti meningkatkan kekerasan ataupun ketangguhan baja itu sendiri. Nah, jenis-jenis baja itu sendiri yang saya tahu ada baja karbon, yang kita tahu karbon steel, baja paduan, alloy steel, ataupun baja tahan karat nih, stainless steel, seperti itu. Nah, keunggulan steel ini sendiri dibandingkan cast iron ataupun rock iron, yang pertama itu lebih kuat dan fleksibel dibandingkan cast iron ataupun rock iron tentunya. Nah, yang kedua itu lebih tahan karat. Nah, dan bisa disesuaikan sifatnya dibandingkan rock iron. Jadi, uh, hasil-hasil produk dari steel ini sendiri dijamin kualitasnya lebih tahan karat daripada hasil-hasil produk seperti rock iron maupun cast iron itu sendiri. Yang ketiga itu dapat diproduksi dalam berbagai bentuk dan kegunaannya. Jadi bisa digunakan dalam industri otomotif ataupun manufaktur juga. Oke, terus kita next. Tadi ini kita dijelaskan proses basic oxygen furnace BOF. Dia yaitu adanya steel scrap ataupun molten iron dicampurkan dan ada pun oksigen di sini. Nah, nanti hasilnya itu sendiri dituangkan lagi ke sini. Setelah itu kembali dicetakkan panjangkan tadi dan dilakukan heat treatment seperti tadi. Oke, ini adalah produk hasil steel itu sendiri. Seperti ini mungkin kita nggak asing, pernah kita lihat juga uh, hasil-hasil produknya. Jadi produknya ini dijamin lebih anti karat dari dua jenis yang tadi, rock iron ataupun cast iron. Oke, sekian dari saya, kurang lebih seperti ini. Uh, Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.